Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan siang hari ini, kembali kita akan bersama-sama untuk belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti tingkat SMA SMK kelas 10 semester 2. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari sumber mengenal Yesus bagian yang ketiga, yakni magisterium. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita akan memohon berkat dari Tuhan melalui doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, segala pujian dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini kami boleh berkumpul untuk bersama-sama belajar tentang magisterium meski hanya melewati media pembelajaran. Berkatilah kami ya Tuhan, semoga dengan materi magisterium ini dapat semakin mendekatkan kami kepadamu dan semakin mengenal Yesus Kristus Putramu. Sebab Engkaulah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran materi magisterium ini. Nah, setelah selesai pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu memahami magisterium gereja sebagai salah satu sumber untuk mengenal Yesus, sehingga bersedia untuk mendengarkan dan melaksanakan ajaran magisterium dan untuk semakin memperdalam imannya akan Yesus Kristus. Jadi demikian tujuan pembelajaran dari materi magisterium ini. Kita akan melihat pengertian magisterium. Dalam istilah sederhana, magisterium adalah jabatan ajaran resmi gereja. Dalam arti peran atau otoritas, bukan sebagai pusat birokratis. Magisterium di dalamnya terdiri dari para uskup yang bersekutu dengannya. Mereka diberikan tugas untuk menafsirkan kitab suci dan membuat penilaian mengenai tradisi dalam gereja dan membuat pernyataan resmi mengenai otentisitas tradisi-tradisi tersebut. Kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Katekismus Gereja Katolik mengenai magisterium. Katekismus Gereja Katolik artikel 85 menegaskan bahwa adapun tugas menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan itu dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup, yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus. Hal tersebut berarti tugas menafsirkan telah dipercayakan kepada para uskup dalam persatuan
dengan penerus Santo Petrus, Uskup Roma. Tugas ini diberikan Yesus Kristus kepada para rasul dan kepada Santo Petrus, dan bisa kita lihat dalam kitab suci Perjanjian Baru, terutama dalam Kisah Para Rasul. Ketika terjadi perselisihan mengenai penerimaan mereka yang bukan orang Yahudi. Santo Petrus mendapatkan penglihatan di mana ia didorong Allah untuk menerima sesuatu yang dalam tanda kutip najis. Setelah itu, ia menyatakan, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus yang sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 47 sampai dengan ayat 48. Pembaptisan orang-orang yang bukan Yahudi merupakan salah satu contoh bagaimana Petrus dan para rasul menghadapi situasi yang baru, di mana mereka harus menentukan tindakan yang benar dengan inspirasi Roh Kudus. Mereka dimungkinkan untuk membuat pernyataan bagaimana menafsirkan sabda Allah dengan cara yang otentik. Umat Katolik percaya bahwa Paus dan para uskup yang bersekutu dengannya bisa dipercaya karena janji Yesus tentang mengirimkan Roh Kudus kepada mereka yang akan membimbing mereka dalam proses menyatakan dogma-dogma tertentu dan menilai otentisitas dari tradisi tertentu. Seluruh konsep mengenai magisterium bergantung pada kepercayaan ini, yaitu janji Yesus. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Injil Yohanes bab 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, magisterium adalah wewenang mengajar gereja yang terdiri dari Bapak Paus sebagai pengganti Rasul Petrus dan para uskup sebagai pengganti para rasul dalam persekutuan dengannya, yang diberikan karisma tidak dapat sesat atau infalibilitas oleh Yesus, yaitu dalam hal pengajaran mengenai iman dan moral. Maka kita ketahui bahwa sifat infalibilitas ini tidak berlaku dalam segala hal, namun hanya dalam hal iman dan moral, yaitu pada saat mereka mengajarkan dengan tindakan definitif, seperti yang tercantum dalam dogma dan doktrin resmi Gereja Katolik.
Magisterium ini tidak berada di atas sabda Allah, melainkan melayaninya supaya dapat diturunkan sesuai dengan yang seharusnya. Jadi perlu diingat bahwa magisterium tidak berada di atas sabda Allah, melainkan melayaninya. Dengan demikian, oleh kuasa Roh Kudus, magisterium yang terdiri dari Bapak Paus dan para uskup pembantunya yang dalam kesatuan dengan Bapak Paus menjaga dan melindungi sabda Allah itu dari interpretasi yang salah. Jadi demikianlah pemaparan materi kita mengenai magisterium ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Tuhan memberkati. Amin.